Teman-teman, saat ini gue berada persis di depan hotel tempat gue menginap. Tapi gue nggak usah spill. Gue cuman pengen ngerasain suhu udara yang real saat ini. Gue rekam itu mendekati jam 2 kurang 10 di daerah Cengyang. Ya, jadi ini agak mendung pas saat ini gue rekam. Jadi kalau di Jakarta nih gue rekam jam 1 kurang 10. Ya, ini udaranya mirip banget kayak di puncak. Enak banget, dingin. Gue nggak tahu berapa derajat ya. Kalau berapa derajatnya mungkin bisa bisa kalian lihat di weather forecast. Cukup berangin. Jadi intinya gue cuma mau bilang ini situasi otentik yang bisa gue ceritakan ke kalian. Udaranya sangat enak, luar biasa sempurna. Mudah-mudahan kita juga bisa membawa poin sempurna dari lawatan di Qingdao, China kali ini. Alright, stay tune terus di channel Bung Harapan. Welcome to my channel. Ya, itu tadi teman-teman adalah review gua soal cuaca dan juga suhu udara di kota Qingdao ya, tempat yang akan menjadi palagan pertempuran tim nasional kita menghadapi China Selasa lusa nanti tanggal 15 Oktober di kualifikasi Piala Dunia 2026 round yang ketiga, matchday keempat ya. Jadi buat teman-teman yang banyak nanya suhu udaranya seperti apa, kemudian juga dingin atau dinginnya seperti apa. Nah, jadi seperti itulah, kurang lebih seperti di puncak, dingin-dingin sembriwing, enak. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu penampilan tim nasional kita, khususnya untuk para pemain Eropa yang memang relatif lebih suka atau lebih prefer dengan cuaca yang adem dan gak terlalu dingin juga ya. Oke, tapi sebelum gue mau cerita soal juga suasana atau side story dari kota Qingdao, gue mau sedikit menginformasikan ke teman-teman semua. Jadi nanti malam itu jam 18.00 waktu Indonesia Barat, kalau tidak ada perubahan, ini dari informasi yang gue terima dari tim nasional kita, akan menjalani latihan di Tiantai Stadium, sama yang kayak kemarin. Bedanya kalau kemarin kalian juga mungkin sudah dengar, yang hadir itu kebanyakan atau mayoritas atau hampir semua adalah pemain yang tidak mendapatkan minute play atau ya cadangan seperti itu ya. Yang pemain inti itu kemarin hanya stay di hotel, nge-gym ringan untuk recovery karena mungkin masih hektik, masih fatigue, sorry bukan hektik. Jadi lebih kepada untuk recovery. Nah, kemungkinan besar atau di proyek direncanakan untuk latihan malam hari ini itu semua pemain terlibat. Jadi lebih intens, lebih kolektif, dan juga tentunya untuk aklimatisasi. Itu mengapa latihan kali ini dipilih malam. Jadi mirip dengan jam kita akan main lusa. Kalau di sini itu nanti mainnya jam 20.00 waktu Qingdao. Kalau di Indonesia itu nanti kita akan mainnya berarti jam 19.00. Jadi mirip-mirip lah. Jadi supaya untuk menyesuaikan udara dan suasana walaupun lapangannya masih berbeda. Biasanya nanti H-1 atau besok itu baru kita akan mencoba lapangan yang akan kita pakai untuk pertandingan nanti di Qingdao Youth Stadium ya. Oke. Jadi gue sedikit mau cerita soal kota Qingdao karena dulu kalau kalian ingat teman-teman ya, di awal-awal pemilihan spot atau venue di Qingdao ini banyak isu-isu negatif yang berseliweran, dan gue udah jelasin sebenarnya dalam menentukan sebuah kota atau stadion untuk menjadi tuan rumah di kualifikasi Piala Dunia itu AFC khususnya atau FIFA, under FIFA itu banyak atau ada aturan-aturan yang diberlakukan dan itu tidak boleh dilanggar. Yaitu misalnya ada bandara internasional. Kemudian jarak ke stadionnya itu dari bandara internasional itu kalau nggak salah, kalau nggak berubah itu jalan darat 3 jam jalan darat normal 3 jam maksimum. Kemudian juga ada hotel berbintang. Kemudian lagi ya, jadi ada beberapa syarat lah. Bahkan juga ketinggian diatur. Ini mengaca kepada kasus atau apa ya,
Ya dulu ya ketika Bolivia itu setiap kualifikasi zona CONMEBOL itu selalu main di La Paz. Ibu kota ini memang ibu kota Bolivia, tapi ketinggian itu 3.500, kurang lebih 3.500 mdpl. Jadi bukan mungkin ya. Tinggi Gunung Gede itu kalau nggak salah 3.200 atau 3.300, ini lebih tinggi lagi sekian ratus meter. Jadi bayangkan main di puncak Gunung Gede selama 2 kali 45 menit. Yaitu makanya banyak pemain Amerika Latin, tim-tim besar Brazil, Argentina itu apa ya, tepar ya ketika waktu main di lapas, sehingga akhirnya terakhir itu ditentukan maksimum elevasinya itu untuk menyelenggarakan pertandingan kualifikasi Piala Dunia itu ada di tinggi tertentu lah, gua kurang tahu, mungkin 1.500 meter atau berapa gitu ya. Nah, jadi itu dia, kota Qingdao ini sebenarnya bukan kota kecil juga, walaupun bukan kota utama seperti di Beijing, di Shanghai dan lain-lain, tapi kotanya sudah modern banget teman-teman, sangat nyaman. Kemudian juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti transportasi dulu deh yang paling nyata ya. Itu transportasinya cukup menjangkau banyak spot-spot gitu. Jadi nggak repot, bukan ada yang blank spot yang hanya ke titik tertentu tapi kesananya agak susah gitu loh, nggak. Jadi misalnya contoh kemarin, bukan kemarin, hari Jumat itu malam gue sampai di bandara sekitar jam setengah 9 malam misalnya, itu bisa langsung naik kereta bahkan ke stasiun dekat hotel ya, walaupun dari stasiun ke hotel itu masih jalan sekitar 1 kilometer lagi, tapi it's okay lah, enak. Dan juga banyak fasilitas-fasilitas umum ya, taman-taman yang besar gitu loh. Jadi nyaman lah jalannya. Ini tipikal negara-negara sosialis, seperti di Rusia juga seperti itu, banyak banget taman-taman besar yang menyediakan juga tempat aktivitas bagi masyarakat biasa. Nah kemudian transportasi yang tadi itu kereta bawah tanah ya, ini kualitasnya juga sangat luar biasa ya, bukan mungkin, itu mirip banget, dan jangan-jangan memang ini produksi dari China, itu seperti MRT di Jakarta, speknya mirip banget konfigurasinya. Kemudian tadi lainnya banyak dan harganya sangat terjangkau. Contoh kemarin dari hotel ke tempat latihan di Tiantai Stadium itu total perjalanan sekitar 1 jam, 1 kali ganti line. Jadi gue lupa ya, kalau nggak salah line 1 terus ganti ke line 3 gitu. Pokoknya ada 2 line yang gue pakai, total 1 jam perjalanan itu biayanya hanya 7 yuan. Kalau 1 yuan itu 2.200-an, jadi sekitar 15.000 lah dengan perjalanan 1 jam, dan luar biasa nyaman. Kemudian dari tempat latihan ke stadion, ke hotel tempat timnas kita menginap, itu juga sama, ada stasiun juga. Bahkan begitu keluar dari stasiun bawah tanah itu langsung menghadap ke hotel tempat kita menginap gitu. Jadi benar-benar sangat luar biasa, sangat nyaman, dan juga sangat murah. Nah kemudian juga tadi yang gue bilang, fasilitas umum, taman-taman itu banyak berserakan di mana-mana. Jadi kita jalan tuh nggak kerasa, udara juga lebih sehat, karena memang mobil-mobil di sini mungkin koreksi kalau salah, karena teman-teman mungkin yang tinggal di Qingdao lebih tahu ya. Tapi dari sepengamatan gua itu mungkin hanya sekitar bukan hanya sekitar. Jadi ada sekitar 70-80%, mungkin lebih, itu mobilnya mobil listrik gitu. Jadi udaranya juga lebih segar, lebih sehat, meskipun ada bahayanya juga karena suaranya kan jadi nggak ada. Jadi kita kalau setiap nyebrang jalan itu tantangannya dua, ya kan, nggak ada suara. Kemudian juga karena dia kan setir kiri ya, jadi jalannya jalur kanan. Jadi kita nengok itu suka agak nggak biasa ya. Sebenarnya ini mirip lah kayak di Eropa gitu, sama aja. Cuman yang menjadi tantangan adalah karena nggak ada suaranya. Tapi meskipun demikian ya, itu diatur tuh di setiap perempatan besar itu biasanya ada yang semacam, kalau kita itu paugah ya, supeltas, sukarelawan pengatur lalu lintas. Tapi kalau di sini bedanya, itu memang di provide atau difasilitasi oleh negara, ya mungkin pemerintah daerah, dan tidak minta duit gitu ya. Jadi diatur, bahkan ada polisi yang menemani untuk menjaga ketertiban. Jadi luar biasa nyaman, luar biasa tertib juga, dan luar biasa modern. Seperti contohnya di hotel gua tempat menginap ya. Sayang nggak bisa kelihatan. Jadi di situ tuh nanti gua selipin deh gambarnya ya. Sayang dia waktu dia bergerak tuh robotnya, gua nggak bisa merekam. Jadi hanya gambarnya aja. Jadi robot ini gunanya untuk mengantar barang ketika ada paket ya. Mungkin kalau di Indonesia itu GoFood lah ya, yang harus di deliver ke kamar hotel yang menginap, itu udah pakai robot.
Jadi diantar pakai robot, masuk lift dan lain-lain gitu ya. Ya walaupun mungkin sebagian kalian udah tahu, tapi ini kan gue experience langsung gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut gue sangat menarik, membuka mata kita juga soal negeri Tiongkok ya. Kemudian soal harga, let's say kayak makanan ya, makanan itu juga relatif murah. Jadi seperti contohnya kemarin gue makan semacam Yoshinoya lah, selevel Yoshinoya gitu ya, nggak apa-apa selain iklan ya. Itu ya sudah lengkap lah sama side dishnya sedikit, ada ekstra udang 2, ada sayur kimchi, ada sopnya, kuah sop, itu sekitar 80-90 ribu dan tempatnya proper, restoran yang bagus, jadi sangat terjangkau dan ya rasanya juga enak gitu ya, jadi banyak pilihan. Nah, untuk kenyamanan juga keamanan lah, keamanan itu gue juga merasakan di sini sangat nyaman, sangat aman. Maksudnya kalau kita malah kalau dari pengalaman gua dibandingkan kita misalnya ke kota-kota di Eropa seperti ke Paris atau ke Roma, itu rasanya tuh kita feel insecure ya, kita bisa merasakan lah itu kurang aman dari tatapan orang-orangnya dan sebagainya. Dan gue juga punya pengalaman beberapa kali di sana hampir kecopetan, tapi di sini enggak. Selain juga mungkin karena kebijakan dari pemerintah China ya, yang menaruh begitu banyak CCTV sehingga kalau ada satu kejahatan pun atau kriminal itu gampang dideteksi dan langsung gampang di tackle ya. Dan dari informasi dari seorang teman, ini teman yang banyak membantu gue juga, terima kasih Bro Michael. Beliau juga tadi mengatakan, kita ngobrol di telepon, di sini itu yang banyak kriminal itu biasanya paling orang mabok gitu ya, dan itu pun mabok ya dia sendiri aja yang rese gitu loh, tapi nggak yang kriminal-kriminal itu sangat jarang di sini. Jadi ya kotanya sangat nyaman, gua rasa malah kita di sisi lain kita blessing in disguise juga ya. Jadi ada hikmahnya kita bermain di kota ini. Bahkan juga dengan Pak Erick Thohir yang menyediakan fasilitas charter pesawat, kita malah lebih dulu bisa tiba di Qingdao, sementara tim nasional Cina kita tahu itu baru tiba belakangan. Jadi kita bisa lebih dapat waktu untuk rehat itu lebih banyak. Jadi mudah-mudahan, atau bukan tidak mungkin, ini akan bisa menjadi perbedaan ketika nanti kita bermain menghadapi mereka. Mudah-mudahan kita lebih bugar, lebih fresh, dan kita bisa tampil maksimal mengalahkan China dan merebut 3 poin bersejarah dari kita. Ya teman-teman, itu mungkin sedikit ya review gua soal kota Qingdao. Jadi apapun itu, di setiap tantangan, di setiap masalah yang kita anggap itu mungkin merugikan kita, ternyata tidak seperti itu sepenuhnya. Ini kota yang sangat nyaman. Mudah-mudahan juga pemain bisa bermain nyaman sehingga bisa memenangkan pertandingan dan juga melupakan ya yang kemarin-kemarin itu ya. Kita fokus, kita curahkan energi kita untuk mendukung Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan bertanding menghadapi China lusa. Oke. Setelah ini gua akan ke Tiantai Stadium untuk mencoba mengupdate situasi terakhir tim nasional kita seperti apa. Cedera Jordi Amat juga seperti apa, mudah-mudahan aman. Terakhir sih katanya nggak ada masalah, kata coach STY. Ini dia ya. Sandy Walsh juga katanya cedera ringan, nggak ada masalah, tapi kita akan pantau langsung nanti. Dan juga mudah-mudahan kita dapat statement ya, bisa doorstop dikasih sama media officer PSSI atau media officer timnas saat sesi latihan nanti. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa tinggalkan komen. Kita bisa diskusi bareng-bareng, dan gue mau bilang sekali lagi terima kasih ya buat banyak teman-teman subscriber channel Bung Harpa yang benar-benar memberikan masukan, memberikan juga ide untuk mengangkat topik-topik yang akan gue bahas. Really appreciate semua kalian, gue nggak bisa sebutin namanya. Jadi kalau dulu gue banyak mungkin supply informasi ke kalian, sekarang kalian udah mulai banyak juga nih teman-teman yang ngasih info ke kalian. Jadi dari channel Bung Harpa kepada subscriber Bung Harpa dan juga oleh channel Bung Harpa, pokoknya gitulah. Oke, terima kasih teman-teman ya. Stay tune terus di CBH, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nggak apa-apa deh kalian nggak like, nggak subscribe juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau subscribe lebih bagus lagi, supaya kalau loncengnya nyala, kalau ada video-video gue yang update yang kadang ada jamnya random, kalian terinformasikan, ternotifikasi, dan tidak ketinggalan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi sedikit review side story dari jantung pertarungan timnas Indonesia. Semoga berkenan dan sehat selalu. Bye bye, happy Sunday.